semua, perkenalkan nama saya Susi Silitongo dari Prodi Manajemen. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya ingin mempresentasikan tugas UTS saya dari Makul Etika Bisnis dari dosen pengampu Moh Taufan Nugroho. Pertama itu ada pendahuluan. Satu, latar belakang etika bisnis. Etika bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ide atau pengetahuan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara ekonomi atau sosial yang berperan normal dan moralitas ini menunjukkan maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Kedua, ada sasaran dan lingkup etika bisnis. Ada tiga lingkup pokok dari etika bisnis, yaitu A. Etika bisnis sebagai etik profesi yang membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. B. Menyadarkan masyarakat atau konsumen, buruh, karyawan, masyarakat luas, pemilik aset umum, semacam lingkungan hidup akan akhlak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dianggap oleh praktek bisnis siapapun juga. Ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dua, ada landasan teori. Satu, pengertian etika dan bisnis. Dibagi menjadi dua secara sederhana dan secara lebih luas. Itu secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kedua, etika bisnis secara luas. Dari ketentuan yang diatur oleh hukum bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita tentukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Dua, teori-teori etika bisnis. Teori deontologi. Teori deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti yang diharuskan atau yang diwajib, menyadarkan bahwa benar suatu tindakan tidak bertanggung pada konsekuensi yang melainkan ada tindakan-tindakan yang secara langsung dilarang atau diwajibkan. B. Teori teologis secara yang berasal dari kata Yunani telos yang berarti tujuan, menyatakan bahwa kebenaran atau kesalahan suatu tindakan bertanggung pada hasil atau akibat. Jika hasilnya baik, tindakan tersebut dapat diterima, bahkan mungkin dianggap sebagai kewajiban. Namun jika hasilnya buruk, tindakan tersebut tidak akan dilakukan. Tiga, pendekatan Skinner-Horder. Pendekatan Skinner-Horder adalah suatu mengamati dan menjelaskan secara analitik bagaimana berbagai unsur pengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pada umumnya, ada dua kelompok stakeholder, yaitu satu kelompok primer atau antara lain pemilik modal atau saham, kedua kelompok sekunder antara lain pemerintah setempat dan kelompok sosial. Setengah. Tiga, pembahasan. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Satu, jenis etika pemasaran. Satu, utilitarian approach. Kedua, pendekatan ini menekan pada perlunya konsekuensi yang berasal dari segala tindakan. Sebelum mengambil suatu tindakan perlu pertimbangan yang matang dan mendalam. Kedua, individual ring approach. Menghargai dan menghormati setiap tindakan yang dilakukan menjadi poin penting dalam pendekatan ini.
Anda perlu memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hak orang lain. Ketiga, justice effort. Dalam prinsip just effort, keadilan yang diambil oleh pembuat keputusan menjadi poin penting dalam pelanggan yang diberikan. Hendaknya pelanggan, baik secara perorangan maupun berkelompok. Prinsip etika pemasaran yang harus diperhatikan. Ada 6, yaitu satu, kejujuran, 2, tanggung jawab sosial, ketiga, perlindungan konsumen, 4, penghormatan terhadap privasi pelanggan, 5, transparansi, 6, kesesuaian dengan hukum dan regulasi. 2, etika bisnis dalam manajemen produksi. Pengertian etika produksi. Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Tujuan produksi antara lain yaitu satu, memperbanyak jumlah barang dan jasa, kedua, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaan, keempat, mengganti barang-barang yang rusak atau habis, kelima, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga, keenam, memenuhi pasar internasional, ketujuh, meningkatkan kemakmuran. Tiga, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Pentingnya etika dalam manajemen sumber daya manusia disebabkan oleh globalisasi yang telah mempengaruhi kebijakan organisasi untuk bekerja dalam ekonomi dunia. Persaingan yang semakin ketat dan memaksa perusahaan untuk menentukan keunggulan kompetitif dan meningkatkan keuntungan. Etika utilitarianisme dalam bisnis, yaitu satu, etika utilitarianisme adalah tentang bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan legal secara moral. Kedua, kriteria dan prinsip etika utilitarianisme, yaitu satu, manfaat, dua, manfaat terbesar, tiga, manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, empat, bertanggung jawab, lima, sesuai di dalam penggolongan perusahaan terhadap peraturan, kelima, enam, kewajaran, kebaikan dan kesejahteraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Tiga, nilai positif etika utilitarianisme. Empat, utilitarianisme sebagai proses dan sebagai standar penilaian. Etika utilitarianisme digunakan sebagai proses untuk mengambil keputusan kebijakan atau untuk bertindak. Etika utilitarianisme sebagai standar penilaian bagi tindakan atau kebijaksanaan yang telah dilakukan. 5. Analisis keuntungan dan kerugian. Manfaat dan kerugian yang sangat dikaitkan dengan semua orang yang terkait, sehingga analisis keuntungan dan kerugian tidak lagi semata-mata bertujuan langsung pada keuntungan bagi perusahaan. Analisis keuntungan dan kerugian dalam kerangka etika bisnis ada tiga. Satu, keuntungan dan kerugian yang dianalisis tidak dipusatkan pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Kedua, analisis keuntungan dan kerugian tidak ditempatkan dalam kerangka uang. Ketiga, analisis keuntungan dan kerugian jangka panjang. 6. Kelemahan etika
utilitarianisme. Ada empat, itu satu, manfaat merupakan konsep yang begitu luas sehingga dalam kenyataan praktik akan menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit. Dua, etika utilitarisme tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pada dirinya sendiri dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya. Ketiga, etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius kemauan baik seseorang. Empat, variabel yang dinilai tidak semuanya dapat dikualifikasi. Etika utilitarisme membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Ketujuh, tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social atau responsibility yang disebut CRS berlaku pada kalangan usaha asing. Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan secara sukarela itu sudah biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional ratusan tahun lalu. Kebiasaan kebiasaan sebuah negara atau daerah dalam memajukan dan menyejahterakan penduduknya hanya dapat bertujuan jika seluruh komponen masyarakat ikut ambil bagian, termasuk partisipasi real dalam perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Nilai positif etika utilitarianisme itu satu, rasionalitasnya, maksudnya prinsip moral yang diajukan oleh etika utilitarianisme tidak didasarkan pada aturan-aturan kaku, namun memberikan kita kriteria yang objektif dan rasional. Kedua, utilitarianisme sangat menghargai kebebasan setiap perilaku moral. Setiap orang dibedakan bebas untuk mengambil keputusan dan bertindak dengan tiga kriteria dan prinsip objek dan rasional seperti uraian tersebut di atas. Tiga, universalitasnya, yaitu etika utilitarianisme mengutamakan manfaat atau akibat baik suatu tindakan bagi banyak orang. Uli, Utilitarianisme sebagai proses dan standar penilaian. Etika utilitarianisme sebagai standar penilaian dapat dipakai untuk mencari jalan keluar atau memecahkan akibat negatif tertentu yang tidak diinginkan dan tidak diduga akan terjadi. Satu, etika utilitarianisme dipakai untuk perencanaan, untuk mengatur sasaran target yang hendak mencapai, yang menyangkut kegiatan orang banyak dan berfungsi sebagai kriteria seleksi bagi setiap alternatif yang bisa diambil. Kedua, etika utilitarianisme dipakai sebagai standar penilaian kegiatan bagi tindakan suatu kebijakan yang telah dilakukan atau sangat tepat untuk evaluasi kebijakan atau proyek yang sudah dijalankan. Oke, penutup. Satu, kesimpulan etika bisnis berlaku sebagai banting bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menginergikan antara pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang berkaitan akan membawa dampak baik pada perusahaan.
Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak positif bagi kalangan suatu bisnis. Dalam suatu bisnis, etika memiliki peran penting bagi penjalannya organisasi bisnis. Kedua, ada saran-saran. Dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat dan saing yang semakin tinggi, melibatkan kondisi pasar adalah hal yang sangat dilakukan marketing perusahaan memasarkan produknya. Bagaimana etika dalam melakukan sebuah kegiatan bisnis sangatlah penting untuk kelompoknya antara sesama pihak internasional. Sekian dari presentasi saya. Di sini ada daftar pustaka. Biar masih cok. Anjay. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Dadah. Bye. Cok. Mana Riko doang.